Iya, bentar ya, aku mau share linknya dulu biar aku bisa ngecek ini YouTube sendiri. Sebentar, catatannya. Hai, oke deh kalau gitu. Hai, oke, minasan konnichiwa. Roku tomoshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke deh kalau gitu buat teman-teman yang hadir ke Aki no Sora Live hari ini atau kita sekarang namanya Aki Raibu. Jadi biar teman-teman juga tahu Aki Raibu itu apa sih? Sebenarnya Raibu ini dari katakana ya. Jadi dari bahasa Inggris, dari kata live yang kita bahasa Jepangkan seperti itu ya. Hai, oke. Kali ini kita mau bahas apa sih? Apakah ada yang tahu? Di sini ada Bu Biarsang ya, sama kalau misalnya ada teman-teman yang hadir, ada yang tahu nggak kita hari ini mau bahas apa temanya? Do desu ka minasan? Kalau ada kucing abain aja ya. Tapi kalau misalnya jatuh-jatuh aku pasti benerin. Kayak gitu ya misalnya ya. Anggap aja mereka iklan. Nggak mau, nanti jatuh. Tuh ah. Ya Allah berat banget sih kamu. Ribut sama kucing sendiri. Hai, oh ya, sama mungkin aku nggak akan terlalu bisa bantu via chat karena di komputer aku sendiri agak lambat dan ini aku sebenarnya live-nya melalui HP seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau nanya sesuatu gitu, aku akan balas langsung dari video ini seperti itu ya. Dan kalau ada yang mau nanya silahkan. Oh ya, sama hari ini kita mau bahas apa sih? Oh my, oh ya boleh sini. Jadi hari ini kita tuh sebenarnya mau bahas mengenai tips belajar bahasa Jepang, tapi khusus buat teman-teman yang masih pemula seperti itu ya. Nah, nanti mungkin di sesi Kiraibu selanjutnya kita mungkin akan bahas mengenai tips-tips belajar bahasa Jepang buat tingkat yang udah menengah dan juga buat teman-teman yang udah expert seperti itu, tapi masih pengen mendalami bahasa Jepang seperti itu ya. Nah, nanti mungkin untuk episode-episode selanjutnya atau Akiraibu selanjutnya kita akan bahas mengenai itu. Nah, cuman untuk hari ini kita akan bahas dulu buat teman-teman yang baru banget belajar bahasa Jepang dan emang punya ketertarikan kayak misalnya sama budayanya, sama orang-orangnya, sama cara hidup di sana dan sebagainya. Intinya buat teman-teman yang masih pemula bahasa Jepang, apa pemula pembelajar bahasa Jepang, pembelajar pemula bahasa Jepang gimana sih balik-balik maaf ya, sebebasnya. Hai, oke, kalau begitu kita langsung aja. Nanti mungkin di akhir kita bakal lebih banyak diskusi dan ngobrol. Silahkan. Cuman kita langsung aja masuk ke tips pertama belajar bahasa Jepang dari Akirai. Biasanya dari Akinosora. Oke, yang pertama itu kalau dari kita sebenarnya adalah mengenali huruf bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak jenis huruf bahasa Jepang itu ada apa saja? Kalau misalnya tahu boleh kirim chat ya. Aku mau sambil lihat dong komennya sebentar. Oke, ini bisa kelihatan. Hai, ohayo gozaimasu minasan. Oke deh kalau gitu. Nah, jadi kenapa gitu ya kita perlu belajar huruf seperti itu? Karena pertama, kalau kita belajar yang namanya bahasa, kita perlu huruf seperti itu ya. Nantinya kita akan lebih mudah mendalami bahasa tersebut seperti itu. Jadi dan sebenarnya memang kalau misalnya kita lihat sejarah yang ada pertama itu bukan huruf tapi si pembicaraan itu sendiri ya. Jadi bahasa itu sendiri. Jadi secara oral, secara gestur sebenarnya seperti itu. Dan huruf ini sendiri sebenarnya ada untuk mendukung kayak gitu. Untuk mendukung, untuk mensupport kita yang mau belajar atau mendalami bahasa. Seperti itu. Nah, sama juga kasusnya dengan bahasa di sini kasusnya bahasa Jepang. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Jepang, tentu pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan melalui huruf seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kami, tips pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah berkenalan dulu sama hurufnya seperti itu ya. Terus mulai menghafalkannya seperti itu. Nah, cuman oke ini mungkin agak semi-semi curhat juga ya. Jadi mau berbagi juga gitu buat teman-teman. Akhir-akhir ini tuh aku menemukan lumayan banyak student yang dia tertarik sama bahasa Jepang, terus mereka usianya udah pada jadi produktif sampai menua seperti itu. Tapi mereka tertarik buat belajar bahasa Jepang. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya buat mereka yang mau belajar bahasa Jepang, itu mereka agak kesulitan buat menghafalkan huruf seperti itu. Kayak gitu. Cuman ada yang dia emang jadi ada juga yang udah lumayan lama belajar di kita, dia bisa gitu ya, bisa menghafalkan hurufnya, terus sekarang udah berada di level menengah seperti itu. Ada juga ya seperti itu. Nah, cuman mungkin kan kalau buat teman-teman yang bisa menghafalkan, kemudian bisa mengikuti pace cara belajar bahasa Jepang yang seperti itu akan yaitu normal seperti itu ya. Itu adalah pace yang ideal dan yang kami targetkan sebenarnya seperti itu. Nah, cuman
tentu tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang tanpa harus menghafalkan huruf itu tidak tetap mampu belajar seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman tidak bisa belajar itu sebenarnya enggak kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau tahu, teman-teman bisa cek Akino Sora belajar 1 menit. Nah, itu sebenarnya di situ teman-teman udah mulai bisa belajar pola kalimat. Kita udah urutin banget dari basic sampai sekarang itu kita udah mau mulai menuju ke level menengah. Dan di situ kita masukin versi bahasa Jepangnya, jadi hiragana, katakana, kanji, tapi juga ada romajinya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ngikutin fokus ke romajinya aja. Kayak gitu. Kalau misalnya emang teman-teman pengen belajar bahasa Jepang tapi kesulitan buat belajar hurufnya seperti itu. Nah, tapi tentu ketika kita belajar bahasa mungkin kita nggak bisa langsung gitu ya ke pola kalimat. Jadi tetap ada step-stepnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman memang mau tahu kayak gimana caranya, nanti mungkin bisa cek caption supaya teman-teman bisa dapat akses lebih berhubungan dengan kita kayak gitu. Diskusi lebih jauh gimana sih ini saya sebenarnya step yang baik buat ngemulai belajar bahasa Jepang kayak gitu ya. Oke deh kalau gitu. Jadi tips pertama adalah cara menghafalkan huruf ya. Oh ya, BTW untuk menghafalin huruf pun itu sebenarnya mungkin ada step-stepnya juga ya kayak gitu. Jadi buat yang mau ngafalin, memang mau niat ngafalin huruf, yang step pertama itu teman-teman boleh nulis. Nulis itu pendekatan yang paling mujarab menurut aku, itu emang cara paling klasikal, tapi emang itu yang paling dekat kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya istilahnya badan kita itu merasakan si tulisan tersebut dalam banget gitu ya. Perasaan ngomongnya. Ya, jadi ketika kita merasakan setiap garis, setiap arah si tulisan kayak misalnya hiragana, katakana, kemudian kita mengetahui perbedaannya, ya ciri-ciri khasnya gitu ya. Kemudian kita mulai bisa mengklasifikasikannya. Dari situ sebenarnya kita jadi lebih akan lebih nempel kayak gitu menghafalkan huruf bahasa Jepang seperti itu. Jadi kalau dari kami sebenarnya tips pertama buat ngehafalin huruf itu menulis seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya Oke, kalau ngomongin zaman sekarang gitu ya, apakah harus melulu nulisnya di kertas kayak gitu? Enggak juga. Sebenarnya aku tadi kayak nemu gitu aplikasi yang lumayan bagus. Namanya Write the Japanese. Ini teman-teman boleh lihat ya. Tadi aku coba iseng. Mana sih kamera aku? Nah, ini ya, Write the Japanese. Ini teman-teman bisa belajar ngikutin jadi mereka apa sih istilahnya? Kayak udah ada hurufnya, nah teman-teman tinggal ngikutin arahnya kayak gitu. Nah, jadi intinya teman-teman boleh ngembangin pembelajaran menggunakan Android kayak gitu juga ya. Kalau teman-teman nemu di iPhone juga silahkan, mungkin bisa di-share di komen. Cuman karena aku sendiri ini pakainya Android ya, jadi aku nge-share-nya yang ada di Play Store kayak gitu. Dan ini untuk menghafalkannya kalau misalnya mau fokusnya ke menulis. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa, aku kayak pengen bisa baca aja kayak gitu. Jadi kayaknya kalau nulis enggak dulu. Mungkin teman-teman bisa download ini. Coba mati nih. Ini gimana baliknya ya? Bentar, coba nih. Kerja terus gak bosan. Ada iklan gitu kan? Coba nyanyi nih. Nggak mau. Aku nggak bisa nyanyi. Coba deh pakai aplikasi ini. Semua. Coba mati. Korban iklan. Oke. Doko daro. Kore ne. Oke. Kalau aku sih dari kemarin tuh nyaranin murid itu pakai ini ya, Hiragana Pro. Kelihatan nggak sih? Kok gitu sih? Biar kayak itu apa sih namanya? YouTuber channel apa yang makeup gitu ya. Tapi tetap mau blur gitu sebel. Ya udah nanti aku pokoknya mungkin aku akan tulis di setelah ini ya di caption, atau teman-teman boleh cari aplikasinya namanya Hiragana Pro. Terus untuk katakana boleh cari Katakana Pro. Seperti itu. Siapa itu yang ngomong tadi? Mungkin ini ya, kucing aku yang ini ngomong. Sebentar, ini kalau saya dia kesini nanti semuanya berjatuhan. Sana kamu, sana. Oh iya, itu suara dari aplikasinya. Sumimasen deshita. Ya, kayak gitu. Soalnya tadi ada iklan ya, sumimasen. Oke, kenapa aku saranin Hiragana Pro? Karena ini dia sebenarnya ini bagus buat teman-teman yang kalau misalnya belajar nulis, ini bagus buat evaluasi. Tapi kalau misalnya teman-teman emang pingin nge-skip bagian ngehafal dari menulis, ini teman-teman boleh pakai juga kayak gitu. Jadi kayak one step ahead lah ya kayak gitu. Tapi yang tahu nanti efektivitasnya seperti apa kan pasti teman-teman sendiri. Jadi silakan dicoba aja apakah teman-teman memang mau nulis dulu atau mau langsung pakai si aplikasi Hiragana Pro ini kayak gitu ya. And then apa lagi ya? Oke, itu untuk tips-tips buat teman-teman yang mau belajar dari menulis, kemudian mengevaluasinya seperti itu ya. Tulisan
hiragana maupun katakana. Oh ya, kalau untuk katakana itu aplikasinya Katakana Pro ya namanya. Sensei buat bunga jatuh. Oh iya dong. Adi. Ini semua gara-gara kacan. Hai, oshite kuretaru gozaimasu. Oke, Jatsugiwa. Oke, kalau untuk dasar menghafal huruf sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian setelah kita menghafal huruf, step kedua apa? Step kedua adalah memperbanyak kosakata bahasa Jepang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah masuk ke kosakata, mau teman-teman fokus ke teman-teman ikut aliran yang menghafal huruf ataupun mengikuti aliran yang tidak menghafal huruf, pokoknya nanti pasti larinya bakal ke kosakata kayak gitu. Jadi memang setelah huruf, sebenarnya kalau step belajar bahasa itu kan ada bunyi, huruf, suku kata, kosakata kayak gitu ya. Nah, kalau udah masuk sampai ke kosakata, teman-teman perkaya kosakata dari berbagai bidang gitu ya. Nah, nanti baru bisa masuk ke tata bahasa kayak gitu atau pola kalimat seperti itu. Nah, terus kalau gitu cara menghafal kosakata sendiri seperti apa sebenarnya? Nah, mungkin teman-teman bisa mulai dari langkah pertama yaitu buat target seperti itu ya. Kalau misalnya udah ada target, biasanya itu akan lebih mudah seperti itu. Terus targetnya ini baiknya gimana? Apakah per minggu atau per apa gitu ya? Kalau kami sih untuk bahasa itu sebenarnya nyaraninya per hari kayak gitu ya. Kenapa? Soalnya yang namanya belajar bahasa itu lebih baik digunakan sesering mungkin kayak gitu. Jadi buatlah target per hari dari teman-teman menggebu-gebunya pengen belajar bahasa Jepang. Nah kayak gitu. Soalnya biasanya kalau kita udah mulai ngenanti-nantiin tuh udah procrastinate kayak gitu ya, udah deh males nanti kayak gitu. Jadi kalau bisa bikin ketika teman-teman mau belajar, lakukan juga hari itu, eksekusi hari itu dan tentukan targetnya di hari itu kayak gitu ya. Itu kayaknya ada yang komen deh, ya cek dulu. Halo Sensei, halo Like Star. Aduh namanya siapa nih sebenarnya? Aku panggil Like Star gitu. Hai, oke. Kayaknya ini deh. Top chat kan. Korona hoga ikan. Oke, chat. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman buat target per hari, list kosakata, misalnya apa ya? Oke, kita mulai dari yang paling mudah, kayak misalnya kazoku, keluarga, seperti itu ya. Oke, hari ini aku mau fokus tentang kosakata keluarga. Misalnya buat minimal 10 seperti itu ya. Atau kazoku itu untuk 1 minggu, nah itu boleh juga. Jadi misalnya hari ini itu untuk semua yang orang tua, terus yang hari Senin untuk yang orang tua, hari Selasanya itu untuk yang sepantaran gitu ya misalnya ya. Terus untuk yang hari Rabunya itu untuk yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, terus nanti hari Kamisnya itu teman-teman nge-review semuanya. Terus hari Jumat juga nge-review semuanya. Hari Sabtu itu udah harus hafal. Nah, misalnya kayak gitu itu tipsnya. Kemudian dan kosakata ini teman-teman boleh bikin flashcard. Teman-teman juga bisa bikin flashcardnya ya terserah mau yang apa sih namanya yang manual. Sebenarnya aku ada sih, tapi kayaknya agak ribet kalau ngambilnya di kamar. Boleh juga teman-teman pakai aplikasi. Kalau aku tuh pakai aplikasi namanya CRAM, CRAM. Itu sebenarnya saran dari Wina Sensei. Apakah Wina Sensei ada? Halo Wina Sensei. Nah itu juga bisa ya. Jadi teman-teman kalau di flashcard yang di apps itu nanti teman-teman input kayak misalnya kalau yang di CRAM yang aku pakai itu pernah. Jadi dia ada kayak 3 halaman gitu di setiap kita ngebaliknya gitu ya. Jadi satu halaman itu ada 3 kayak 3 sisi lah ya gitu ya. Jadi sisi yang pertama yang muncul pertama itu karena waktu itu aku fokusnya ngehafalnya kanji. Jadi itu sisi pertama kanji. Terus atasnya itu cara baca, yang bawahnya lagi sisi bawah itu artinya kayak gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang mungkin yang sisi ini itu bisa hiragana atau katakananya. Yang atas itu cara baca dalam romajinya. Yang sisi bawah itu fokus ke artinya kayak gitu. Nah, itu dibikin sampai misalnya 40 kosakata. Nah, seperti itu ya. Hai, tentu kalau misalnya teman-teman ada saran lain selain dari yang aku saranin barusan, itu teman-teman boleh komen aja langsung ya. Biar teman-teman yang lain juga sambil baca-baca gitu kan, kita sharing. Oke, kemudian nah itu flashcard yang udah tadi dibikin itu juga bisa diulang-ulang kayak gitu ya. Jadi misalnya seminggu ini aku udah fokus ke kazoku, ke family kayak gitu. Minggu depan itu akan aku ulang lagi, tapi aku udah masuk ke pembahasan lain. Kayak misalnya aku mau fokus ke rumah kayak gitu. Jadi kosakata yang berhubungan sama rumah misalnya apa listrik, kemudian kulkas gitu ya. Oh, wow, anginnya kencang. Ya terus kayak misalnya lemari, buku, kemudian apa lagi sih yang di rumah? Nandarone, kasur gitu ya misalnya meja kursi dan lain-lain. Itu untuk minggu ke depannya. Tapi selama aku sambil aku menghafalkan atau fokus ke kosakata di minggu kedua, aku juga masih bisa ngedrill yang di minggu pertama seperti itu. Nah, itu memang harus diulang-ulang. Dan kalau bahasa itu it's all about repeat and repeat, oke? Jadi itsumoku dekaisu ne. Jadi selalu diulang seperti
seperti itu ya, biar ingat. Ada siapa tuh? Ada Wiru Dansang Desna. Hai, ohayo gozaimasu Wiru Dansang. Sensei biar kita keep up belajar gimana, soalnya suka malas. Kalau malas itu masalah semua orang ya. Dan yang paling tahu sebenarnya cara menangani malas itu sebenarnya kita sendiri, termasuk saya ya, saya manusia ya. Saya bukan yang lain ya, jadi saya juga sering malas seperti itu. Nah cuman, dan teman-teman perlu tahu ketika kita malas, itu biasanya kita akan cari cara yang paling efektif. Nah seperti itu. Jadi kalau gitu kita, intinya apa? Kita harus fokus ke solusi. Kalau kita males, gimana caranya biar kita tetap belajar kayak gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya HP itu tuh udah menunjang banget kayak gitu ya. Karena aku juga soalnya pemalas gitu ya. Malas kayak misalnya bangun pagi aja masih di kasur, tapi ngeliatnya HP. Nah, karena aku bangun dari kasur itu pagi itu biasanya pasti pegang HP. Nah, teman-teman boleh masukin flashcardnya yang di HP seperti itu. Jadi pagi-pagi lihatnya itu duluan kayak gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya kalau misalnya teman-teman masukin kosakatanya di wallpaper, nah atau di lock screen. Jadi pertama tuh ngeliatnya belum di slide, nah itu yang dilihat pertama gitu, dilihatin aja dulu, pantengin, ya hari ini belajar ini kayak gitu ya, atau oh ya kemarin belajar ini, nah kayak gitu. Jadi cari aja cara atau solusi yang terbaik buat teman-teman biar gimana caranya harus tetap belajar kayak gitu. Jadi jangan fokus ke malesnya ya. Kalau fokus ke malesnya kita nggak akan move on guys, oke? Hai, so you koto desu. Ada Marcelino Kurniawan. Yoroshiku onegaishimasu. Lancar nulis hiragana sama katakana, tapi pas baca nggak terlalu lancar. Okashi ne, tasuka okashi desu ne. Itu ada yang salah sih. Kayak harus dianalisis lagi kenapa bisa apa sih namanya sampai nggak lancar atau misalnya kayak lupa lagi kayak gitu. Soalnya istilahnya apa ya? Kalau kita belajarnya kayak setengah hati kayak gitu atau mungkin distraksinya juga besar kayak gitu. Mungkin saya rasa dua hal itu yang akan sedikit mempengaruhi. Sumimasen ne, karena saya tinggal deket jalan ya, jadi kayak gitu. Oke, jadi yang seperti tadi saya bilang, kalau misalnya kita sampai masih mudah lupa seperti itu tuh perlu dianalisis lebih jauh. Kenapa kira-kira biasanya antara kita belajarnya belum sepenuh hati, sama satu lagi tuh distraksinya besar kayak gitu. Nah jadi teman-teman perhatiin, pertama niat teman-teman mau belajar bahasa Jepang itu apa kayak gitu, soalnya itu ngaruh banget kayak gitu ya. Kayak misalnya dulu saya waktu pertama kali mau belajar bahasa Jepang itu karena biasa lah ya, kalau angkatan saya sih kayaknya karena suka anime. Nah waktu itu saya juga seperti itu. Nah cuman waktu itu tuh kebetulan saya lagi nggak terlalu sukanya ngikutin anime, cuman saya memang mencari sesuatu yang saya suka kayak gitu. Dan saya pas SMA tuh kayak semacam jatuh cinta sama bahasa Jepang kayak gitu. Jadi lumayan mudah masuk kayak gitu, lumayan mudah masuk karena apa ya, kayak pencarian jati diri gitu ya, apalagi SMA gitu kan. Kayak gitu. Roku sensei ga inaku desu. Shibashiってどういうことですか, Wirdan-san? Oshite. Ya seperti itu. Jadi niatnya diperhatikan lagi. Terus teman-teman boleh cari motivasi eksternal kayak gitu ya. Karena kalau niat itu kan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal seperti tadi ya, misalnya anime itu termasuk eksternal. Kalau misalnya teman-teman suka drama itu juga termasuk eksternal. Atau misalnya cari sesuatu yang teman-teman suka, kayak misalnya nyari jodoh, ya elah gitu ya. Kenapa sensei nyari jodoh ya? Karena nggak tahu ya jodoh ada di mana. Katanya jodoh itu jorok ya, munculnya nggak tahu di mana aja gitu ya. Boleh siapa tahu ya, ketemunya di Jepang. Ternyata ketemunya orang Indonesia tapi di Jepang. Nah bisa juga kan. Jadi ya itu tuh kayak faktor eksternal aja sih supaya teman-teman biar termotivasi mau belajar bahasa Jepang kayak gitu. Atau misalnya akhir-akhir ini tuh aku lagi suka ngikutin kemana aku ngikutin, aduh aku lupa namanya sih. Jadi ada video yang menarik sebenarnya buat aku tonton, itu adalah gaya hidup sederhana di sana gitu, minimalis kayak gitu ya. Nah itu jadi nah dia tuh kadang pakai penjelasan yang menggunakan bahasa Jepang yang aku kayak nggak terlalu ngerti. Nah itu misalnya itu ya salah satu yang teman-teman bisa dalami seperti itu. Jadi dari kehidupan minimalis Jepang di situ aku tapi kalau aku sih bukan ke bahasanya kemarinnya, aku fokusnya itu gimana cara dia menerapkan si gaya hidup tersebut kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman punya faktor eksternal seperti itu, saya rasa itu akan lebih membantu teman-teman bisa menghafalkan bisa mulai lebih serius buat belajar bahasa Jepang ya, seperti itu ya. Terus, kalau ngomongin faktor eksternal itu tuh bisa macam-macam ya dan bisa luas banget. Jadi mungkin teman-teman bisa sambil cari, teman-teman boleh share juga pengalamannya dalam belajar bahasa Jepang seperti apa. Watashi wa Nihonjin kekkon shitai desu. So desu ka, Yoshidan-san. Nah, dattara chanto Nihongo benkyou shinasai ne. Oke. Hai, oke kalau gitu kita lanjut. Oh, it's a long explanation, ha. Sumimasen deshita ya, yang kosakata ya. Oke, tapi
Simply to say, untuk membantu teman-teman buat bisa belajar bahasa Jepang, intinya belajar bahasa ya, itu tuh semuanya adalah repetition, jadi pengulangan seperti itu. Apakah itu memang mau huruf, apakah itu mau fokus ke perbanyakan kosakata, gitu, pengayaan kosakata, seperti itu ya. Jadi harus diulang terus-terusan, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman suka nonton kayak aku, tonton aja ulang-ulang ya filmnya ya, siapa tahu nanti jadi hafal si serifunya, serifu teh, doyoku to desu ka, doyo imidaro. Kayak apa sih skenario skripnya gitu ya, skripnya. Nah itu jadi dari teman-teman ngehafalin skripnya, terus teman-teman tahu sih maknanya, nah itu teman-teman sebenarnya bisa mulai nganalisis di situ. Tapi itu emang gak cara yang aneh sih ya, tapi kalau teman-teman aneh kayak aku, siapa tahu bisa dicoba ya, worth to try ya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman udah mulai lumayan banyak nih kosakatanya, terus habis itu teman-teman harus masuk ke step apa? Selanjutnya teman-teman bisa masuk ke step mempelajari tata bahasa Jepang kayak gitu. Nah, kan kalau di bahasa Indonesia juga kita sebenarnya kayak gitu ya. Kalau buat pembelajar asing yang belajar bahasa Indonesia, pasti mereka nanti akan belajar huruf Romaji dulu, belajar huruf alfabet, kemudian mulai masuk ke kosakata di bahasa Indonesia itu ada apa aja, baru masuk ke pola kalimat, which is kalau di Indonesia itu sintaksnya itu SPOK kayak gitu ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan seperti itu. Nah, perlu teman-teman tahu kalau bahasa Jepang itu dia susunan struktur kalimatnya agak kebalik ya. Kalau di kita kan SPOK, kalau di mereka SKOP. Cuma mate, aku mau paham lagu Jepang sih sensei. Oke, Like Star Sang bisa mulai dari situ sebenarnya ya. Kalau aku tuh baru tertarik sama lagu tuh akhir-akhir ini ya, gitu. Soalnya ketika aku ngeh artinya itu jadi lebih ngena gitu ya, terutama yang lagu-lagu romance gitu. Ngerti kalau dengerin orang Jepang tapi bingung pas mau jawab. Nah, berarti kalau gitu Marcelino Kurniawan Sang kurang di bagian outputnya ya. Harus coba itu. Dan aku tahu itu strugglingnya gimana ya. Salah-salah ngomong, terus kadang mereka juga bingung ini orang Indonesia ngomong apa sih sebenarnya kayak gitu. Cuman it's worth to try gitu ya. Mending dicoba, gak apa-apa salah-salah ya. Kan kita orang asing, kita bukan orang Jepang. Mereka nggak akan ngejudge. Kalau mereka ngejudge itu urusan mereka ya. Jangan jadi pikiran kita. Paling kayak gitu. Oke, kembali lagi ke singkat pelajaran tentang tata bahasa Jepang. Seperti yang tadi saya bilang, kalau bahasa Indonesia itu kita SPOK, kalau mereka SKOP gitu ya. Jadi di mereka itu predikat atau kata kerja itu biasanya di akhir kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman biasanya pengalaman aku mengajar itu student-student itu banyak yang berjatuhan gitu ya, atau ngerasa struggling, sensei kenapa belajar bahasa Jepang sulit, itu karena ada culture shock ya. Dan kalau misalnya kita belajar bahasa asing itu pasti ada kayak gitu. Nah, cuman jangan sampai itu jadi obstacle atau jadi penghalang buat teman-teman belajar bahasa Jepang kayak gitu. Justru itu kayak bisa jadi dua pilihan. Teman-teman mau ya udah gitu ya. Jadi kayak kalau pasrah nggak enak ya istilahnya apa ya. Jadi ikhlasin aja karena kalau teman-teman mau belajar bahasa asing itu udah pasti ada. Jadi teman-teman udah harus tahu satu itu. Yang kedua, teman-teman hadapi kayak gitu. Jadi teman-teman mau ikhlas terus pasrah ngejalanin, tapi kan kalau pasrah tuh kesannya kayak nggak bisa apa-apa lagi gitu ya, jadi kurang enak. Atau mau ngadepin, kalau ngadepin teman-teman bisa ngadepin dengan lebih positif, jadi teman-teman tinggal pilih mau yang mana kayak gitu ya. Dan kenapa tujuan itu perlu banget, atau motivasi yang tadi saya katakan ya itu perlu banget, karena itu yang akan mendorong teman-teman buat mau berjuang buat belajar bahasa Jepang biasanya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan atau aim atau goals itu penting banget ya, dari awal itu teman-teman udah kayak apa ya, tentuin lah, set kayak gitu. Ini goal aku belajar bahasa Jepang apa sih sebenarnya? Nah itu ya teman-teman tentuin kayak gitu. Hai, oke. Setelah nanti teman-teman mempelajari tata bahasa Jepang yang SKOP itu seperti apa, mungkin nanti itu akan lebih dijelasin atau kita bisa diskusi di kelas ya lebih lanjut. Soalnya agak ribet kalau misalnya aku ngejelasin, tapi aku kan aku jelasnya mungkin agak abstrak ya kalau misalnya kayak gini. Jadi kita lanjut aja, selanjutnya setelah kita misalnya udah masuk memahami, oh ya bahasa Jepang itu SKOP. Terus nanti kayak misalnya apa ya, kalimat-kalimat yang sederhana. Nandaro ne. Kan kalau misalnya aku makan nasi pagi ini kayak gitu ya. Aku makan nasi pagi ini. Kalau dalam bahasa Jepang, watashi wa watashi wa asa gohan 私は朝ごはんを食べます。私は朝ごはんを食べます。Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia, aku subjek, makan predikat ya, nasi objek, kemudian pagi gitu ya. Aku makan nasi pagi hari kayak gitu. Pagi harinya itu keterangan waktu seperti itu. Kalau di bahasa Jepang, watashi wa subjek, asa itu pagi, kemudian gohan itu nasi ya. Jadi objeknya tabemasu. Nah, itu artinya
Makan ya seperti itu. Coto mate. Baterai aku sekarat. Harus ngambil dulu. Coto mate. Ya baik des. Nande koyu koto ga. Betul. Sumimasen. Iya, mohon maaf ya teman-teman. Ya BTW ada komen lagi nggak sih? Aku belum ngecek lagi. Shitsumo nggak Rimas? Oh, aku baru baca. Hai Wildansang, nandesu ka? Kita ikut wa nandesu ka? Silahkan Wildansang kalau mau nanya. Gimana? Sambil saya lanjutin ya Wildansang. Kalau Wildansang mau nanya silahkan tanya dulu aja di chat. Nanti mungkin aku akan bahas setelah aku ngelanjutin pembahasan kita yang barusan. Seperti yang tadi aku jelasin secara singkat dan contohnya juga ya, kalau di bahasa Indonesia itu kan kita SPOK, di bahasa Jepang SKOP. Kemudian tadi aku udah kasih contoh saya atau aku makan nasi dalam bahasa Indonesia seperti apa, dalam bahasa Jepang seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke, ini Wildansang udah nanya. Moshi-moshi itu kan kalau diartikan bahasa Indonesia, komennya hilang bentar. Kalau diartikan bahasa Indonesia halo. Kalau saya tidak pakai moshi-moshi, bagaimana saya ucapkan halo? Sebenarnya moshi-moshi itu digunainnya pas di telepon aja ya. Kalau kita ketemu langsung, kita nggak pakai moshi-moshi ya. It's gonna be weird. Itu akan aneh banget ya. Jadi kalau misalnya ketemu orang moshi-moshi gitu, sorry, kawanai desu ne. Sumimasen. Kalau misalnya kita ketemu orang, biasanya, jadi maksudnya langsung gitu ya, directly. Biasanya kita lebih pakai konnichiwa. Kayak gitu. Jadi dilihat lebih ke waktunya aja. Kalau misalnya kayak jam segini, itu pakainya konnichiwa aja. Terus kalau pagi, ohayo gozaimasu. Kalau misalnya sore atau malam, bisa langsung konbanwa. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita di dalam ruangan, terus kita nggak tahu ini waktunya jam berapa ya sekarang, segala macam gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau tetap menjaga spirit gitu ya, atau semangat, boleh pakai ohayo gozaimasu kayak gitu. Cuman kalau misalnya kayak teman-teman lost sense of time gitu ya, boleh pakai konnichiwa aja udah cukup. Kayak gitu. Cuma kayaknya kalau konbanwa agak jarang dipakai kalau misalnya teman-teman kayak lost sense of time kayak gitu ya. Biasanya ya seperti itu ya jadinya ya, boleh pakai konnichiwa gitu. Kemudian ada kayak kalau misalnya teman-teman yang bertanya lagi silahkan ya melalui chat. Apakah Wildansang terjawab? Kalau misalnya masih belum terjawab kasih tahu ya, jadi nanti saya perjelas lagi. Hai, nice question. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman udah kosakatanya udah banyak, kemudian udah masuk ke pola kalimat kayak gitu ya. Oh ya, jangan lupa tadi ya pola kalimat teman-teman bisa cek pelajaran pola kalimat yang udah kita sediain di Akinosora di belajar pola kalimat 1 menit. Nanti dicek aja ya setelah ini ya. Kita udah punya listnya udah banyak, udah 7 bulan pokoknya videonya. Karena cuma 1 menit kayaknya rasanya tuh cuma numpak kentut deh pokoknya belajar 1 menit tuh. Maksudnya saking bentarnya gitu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman intip lah kayak gitu ya. Mau diikutin, mau dinyalain notifnya juga boleh, silahkan. Supaya belajarnya seperti yang tadi saya bilang, repetition, it is important. Oke. Selanjutnya setelah teman-teman udah belajar, tadi huruf udah, kosakata udah, terus udah masuk ke pola kalimat. Nah, terus next-nya itu adalah teman-teman memperbanyak membaca kayak gitu. Membaca. Kalau ini sih udah sunnah Nabi sih ya sebenarnya ya. Hai. Jadi sebenarnya ketika kita udah mulai masuk ke bahasa, step lain itu adalah tentu belajar membaca kayak gitu, belajar membaca. Kenapa saya bilang membaca itu juga perlu pelajaran? Karena biasanya kita kalau misalnya nggak terbiasa itu gampang ngantuk. Saya aja gampang ngantuk ya. Nah cuman biasanya ngantuk itu biasanya akan hilang ketika kita interest atau makyumigaru. Intinya punya ketertarikan sama yang kita baca seperti itu. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman pilih dulu bacaan yang memang benar-benar teman-teman menarik perhatian teman-teman itu apa kayak gitu. Nah mulailah membaca dari situ. Tapi dalam bahasa Jepang kayak gitu ya. Dan kalau misalnya emang teman-teman termasuk aliran yang fokus ke ke mempelajari huruf seperti itu. Nah mungkin bisa mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Kayak misalnya baca yang dari tulisannya hiragana dulu, kemudian nanti mulai hiragana katakana dulu, baru mulai sedikit-sedikit ke yang levelnya meningkat, kayak ke yang ada kanjinya, seperti itu. Kemudian nanti mulai bisa masuk ke kayak novel, kayak gitu ya. Terus novelnya pilih yang teman-teman suka juga, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya sukanya sama komik gimana boleh pakai yang komik juga ya. Jadi belajarnya manga, terus coba novel, baru ke berita. Kayak gitu ya. Ya,
tentu dari belajar membaca itu sebenarnya enaknya belajar membaca itu banyak banget ya. Kenapa? Soalnya kalau kita belajar membaca itu kita bisa meningkatkan bahasa dari berbagai aspek dalam bahasa khususnya ya. Kayak misalnya huruf itu udah pasti, kalau dalam bahasa Jepang konteksnya dan membaca itu biasanya hurufnya kanji ya. Kanjinya meningkat, kemudian yang kedua kosakata, yang ketiga pola kalimat, kita juga bisa menganalisis pola kalimat yang biasanya digunain sama native atau orang Jepang asli itu seperti apa sih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya 3 aspek ini tuh kan yang utama gitu ya dalam bahasa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah sampai tahap membaca, itu sebenarnya mending sering-sering membaca aja kayak gitu. Insya Allah nanti bahasa Jepang teman-teman bisa meningkat sedikit demi sedikit kayak gitu. Oke, selanjutnya selain teman-teman bisa sering membaca, sering mendengar audio bahasa Jepang kayak gitu. Nah, kenapa teman-teman tadi juga saya saranin kalau bisa suka film kayak gitu ya, carinya film. Soalnya dari situ teman-teman juga selain dapat sense of culture-nya dari visualnya, teman-teman juga bisa dapat kebiasaan orang Jepang berbicara dalam bahasa Jepang itu seperti apa, kecepatannya itu seperti apa, yang lambat seperti apa, ke yang nggak jelasnya juga kayak gimana gitu. Itu juga perlu dipelajari ya kayak gitu. Soalnya kebiasaan orang Jepang ngomong itu dia mulutnya kayak gini, jadi a, i, u, e, o kayak gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak perubahan kayak gitu. Nah itu teman-teman juga bisa pelajari. Ini nanti cenderungnya kemana? Ngomongnya seperti apa kayak gitu. Nah itu dilihat gitu dari film yang teman-teman tonton. Kalau misalnya teman-teman nggak mau nonton film juga bisa, misalnya download podcast, tapi fokusnya ke bahasa Jepang, atau dari yang lagu ya tadi kayak Lifestar atau siapa gitu bilang aku suka denger lagu bahasa Jepang, itu boleh ya silakan. Jadi coba denger lagunya, pahami, kalau misalnya bisa sampai memahami kalimat ya it's very good thing, tapi kalau misalnya teman-teman belum sampai pola kalimat, perkosakata dulu aja itu juga cukup. Kayak misalnya denger kata aishiteimasu, langsung tahu itu artinya apa, atau bla 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 suki des gitu kan. Wah, itu kan langsung tahu tuh biasanya kok kata-kata yang kayak gitu tuh gampang tuh. Apa sih namanya? Ngehnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mulai dari situ ya. Coba mate. 私は3ヶ月ぐらい日本語を勉強しました先生. Aku sensei bisa mengajarkan saya kisi-kisi N4. N4. Kisi-kisi apa dulu nih? Kosakata, pola kalimat, atau apa? Terus kalau N4 kita udah mulai kok masuk pola kalimatnya ya, di yang tadi saya bilang, belajar bahasa Jepang 1 menit dari Akino Sora, nanti coba dicek aja ya. Cuma kayak kita memang belum fokus ke level berapanya kayak gitu sih. Nanti sambil dilihat aja, kira-kira yang udah masuk ke pola kalimat N4 itu dari mulai pola kalimat apa kayak gitu. Cuman karena itu cuma 1 menit, mending dicek deh ya Wildansang. Nih, terus habis itu Wildansang ada nanya apa lagi tadi? Alamat kantor Akino Sora di mana sensei? Mungkin nanti bisa dimasukin ya. Nesang, onegaishimasu, alamat Akino Sora ada di mana? Bisa alamat situs, bisa alamat media sosial, dan juga alamat kantor kita ya. Ada di Bandung yang pasti ya. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya lagi silakan tanya ya di chat ya. Oke, sudah 30 menitan ternyata ya, saya kelewat waktu seperti biasa. Oke, jadi ya ada 3 steps lagi ya buat teman-teman kalau misalnya mau belajar bahasa Jepang. Kita mungkin review lagi dari yang pertama tadi adalah huruf, yang kedua itu kosakata, yang ketiga itu pola kalimat, yang keempat lupa. Membaca. Biasain membaca. Kemudian yang kelima itu memperbanyak audio. Jadi sering-sering dengar kayak gitu. Ada di caption kok di bawah tuh Wildansang, bisa dicek ya di bawah ya. Dan yang keenam itu teman-teman berbicara bahasa Jepang kayak gitu. Ya memang kalau misalnya ngomongin berbicara bahasa Jepang itu sejatinya teman-teman ngomong sama orang Jepang asli kayak gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya cari teman orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang. Ya itu bisa kayak gitu. Cuman kalau misalnya sama apa ya, kalau misalnya belajar bahasa itu satu sih poinnya, jangan takut kayak gitu, jangan takut salah. Kalau misalnya dibenerin jangan takut kayak jangan naikin pride ya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita yang namanya belajar itu pasti banyak salah kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngobrolnya misalnya sama guru kayak gitu, biasanya kan guru tuh emang punya kebiasaan ngebenerin kayak gitu ya. Nah, jadi bisa diikutin sarannya kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya memang teman-teman lebih suka sama native atau orang Jepang asli, kemudian pengen make friends, ya itu malah lebih bagus sih sebenarnya. Jadi bisa langsung fokus ke native kayak gitu ya, karena itu yang bakal lebih efektif kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya aku nggak punya teman orang Jepang, terus aku nggak punya, sekarang posisinya lagi belum nyari guru yang pas gitu ya, belum sesuai kayak misalnya ya, udah nyari misalnya guru atau teman yang bisa bahasa Jepang selama ini, cuman belum ketemu sesuai selama ini. Teman-teman bisa nge-keep up bahasa Jepang teman-teman itu dari tadi sering mendengar, banyak membaca, itu bisa ngebantu mempertahankan bahasa yang ada di diri teman-teman sebenarnya seperti itu. Cuman kan kita tetap butuh output nih. Nah, sebenarnya output itu tuh kita bisa selain ngomong, kita bisa kayak nganalisis dari bikin contoh kalimat
bikin pelajaran sendiri tapi buat diri sendiri ya, buat catatan misalnya. Nah itu bisa. Atau teman-teman juga bisa kayak misalnya coba belajar apa sih namanya, belajar di depan cermin. Sebenarnya itu bisa ya kalau misalnya teman-teman mau. Jadi kayak belajar aja kayak misalnya latihan ngomong seperti itu ya, ke diri sendiri dulu. Coba habis itu ngomong ke orang lain kayak gitu. Atau mungkin agak bisa coba cara yang agak gila ala saya, yaitu jadi dubber ya. Kadang saya tuh suka ngikutin suara anime-anime gitu. Nah terus ya itu sama ngelatih Hatsuong saya. Hatsuong itu apa? Hatsuong itu adalah pelafalan dalam bahasa Jepang. Memang kalau kita belajar bahasa asing itu penting ya, pelafalan, aksen ya, kayak gitu. Jadi siapa tahu teman-teman bisa cara saya seperti itu. Ya nggak apa-apa lah ya, wibu-wibu sendiri dalam rumah, asalkan nggak di-share-share ke orang kan, jadi nggak malu gitu ya. Kalau sama saya mah emang nggak tahu malu ya, jadi saya share aja di YouTube. Oke, selanjutnya setelah belajar bahasa Jepang sebanyak mungkin, teman-teman bisa meningkatkan keberanian ya. Jadi harus dikeluar encourage-nya. Encourage diri sendiri, harus berani dan jangan patah semangat kayak gitu. Jadi emang yang namanya belajar bahasa itu banyak jatuh bangunnya, tapi teman-teman harus terus semangat. Oke? Kemudian yang terakhir dalam belajar bahasa, teman-teman harus continue atau terus digunain. Jadi terus menerus, tidak berhenti seperti itu. Kalau berhenti atau ada jeda waktu yang sangat lama, teman-teman pasti bakal hilang. Kayak gitu. Ya simpelnya kalau misalnya teman-teman, kayak misalnya saya nih, sekarang saya tinggal, saya aslinya orang Kalimantan. Tadinya saya bisa bahasa Banjar, kayak gitu. Kemudian saya udah lama banget nggak pakai. Saya pindah ke Jawa Barat kan. Sekarang saya di Bandung. Terus saya dicokokin bahasa Sunda yang banyak gitu ya, kayak gitu. Terus ketika ngomong bahasa Banjar tuh jadi kagok gitu, kayak ini bahasa, mau nanya mau kamu ngapain itu aja udah lupa gitu ya bahasa Banjarnya. Terus kalau ditanya itu kayak jadi nggak kasah gitu. Nah itu bahasa itu kayak gitu, kalau misalnya nggak dipakai itu biasanya gampang hilang. Jadi kenapa dalam belajar bahasa teman-teman perlu yang namanya kontinuitas atau berketerusan begitu ya, terus berkelanjutan. Itu karena bahasa itu dia biasanya akan mudah hilang kalau misalnya nggak dipakai kayak gitu ya. Nah jadi kalau misalnya diulangin 8 tips dari Akino Sora atau Akira Ibu mengenai belajar bahasa Jepang buat teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang. Itu yang pertama ya tadi ya. Itu ada apa sih namanya? Yang pertama itu ada menghafalkan huruf atau belajar huruf. Yang kedua itu ada belajar kosakata. Yang ketiga pola kalimat. Kemudian yang keempat itu ada membaca. Kemudian yang kelima itu memperbanyak mendengarkan ya, memperbanyak mendengar. Kemudian yang keenam berbicara sebanyak mungkin. Yang ketujuh berani dan jangan patah semangat. Dan yang kedelapan belajar secara kontinu. Oke deh kalau gitu teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir ke Akira Ibu hari ini. Jangan lupa lagi nanti kalau misalnya ada Akira Ibu, biasanya ada 2 mingguan setelah ini, nanti insya Allah bakal ada. Teman-teman follow lagi ya, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu mau belajar bahasa Jepang dan informasi dari kita bisa bermanfaat buat teman-teman seperti itu. Dan buat teman-teman yang muslim yang lagi menjalani Ramadan, semoga Ramadannya berkah sudah mengikuti ini begitu ya. Karena ini kan dalam konteks belajar, tapi jangan lupa juga diaplikasikan dan juga diterapkan buat teman-teman yang tadi katanya tertarik tuh buat belajar bahasa Jepang. Nah itu dicobain ya. Jadi jangan cuma ikutin ini habis itu udah aja gitu ya. Nanti jadinya kurang efektif. Apa ada aplikasi dubbing yang direkomendasikan? Aplikasi dubbing. Kalau aplikasi dubbing, karena aku biasanya wibunya tanpa aplikasi ya. Kalau aku biasanya apa yang aku tonton, aku langsung cobain gitu. Tapi nggak pakai aplikasi. Tapi kalau misalnya aplikasi buat kayak latihan, kayak semacam dubbing, sebenarnya aku pakai Smule sih. Di Smule itu tuh nggak cuma buat nyanyi ya. Itu teman-teman aku banyak yang ngembanginnya buat nyanyi. Buat ngedubbing, itu bisa. Teman-teman mungkin bisa coba kayak gitu. Tapi nanti cari aja JVA gitu ya. Jadi Japanese Voice Act kayak gitu. Biasanya kadang ada juga orang-orang yang dari Jepang yang mereka bikinnya bahkan udah dalam bahasa Jepang kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian bisa ngedubbing, sekalian bisa juga belajar membaca kayak gitu. Jadi dapatnya lebih ya. Siapa tahu juga bisa nganalisis kalimatnya sekalian ya, kayak gitu ya. Oke deh kalau gitu teman-teman. Kembali lagi ya tadi saya jelaskan, terima kasih buat teman-teman yang udah datang hari ini, buat teman-teman yang masih Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasanya, dan juga semoga berkah puasanya karena sudah mengikuti Akira Ibu hari ini. Dewa minasang, watashi wa kore desu. Shirei shimasu. Hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Sampai ketemu lagi nanti. Mata ne.